Manusia terlahir dengan sebuah kecerdasan. Ialah anugerah tak ternilai yang diberikan oleh semesta. Dari percikan api kecil hingga kemampuan membelah inti atom, kecerdasan itu tumbuh nyaris tanpa batas. Manusia melampaui naluri bertahan hidup, membangun peradaban, hingga membangun dunia dengan caranya sendiri. Namun di balik semua itu ada sebuah ironi. Kecerdasan itu kerap terbelenggu oleh sifat manusia itu sendiri, ambisi, egoisme, dan keinginan yang tak pernah mengenal rasa cukup. Dan di bawah dorongan itulah, kecerdasan yang seharusnya bisa menjadi penjaga kehidupan justru melahirkan kekuatan yang sepenuhnya tidak bisa dikendalikan. 4, 3, 2, 1, fire! Ini adalah uji tes bom nuklir pada tahun 1945 dan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Saat itu langit memerah, udara bergetar memanasi sekitar Alamogordo. Bom nuklir meledak dalam hitungan detik, tapi dampak radiasinya sangat panjang, bahkan hingga lintas generasi. Bagaimana tidak, kota Chernobyl di Uni Soviet menjadi saksi bisu atas bencana nuklir pada tahun 1986. Dan itu menjadikannya bencana nuklir terbesar dalam sejarah umat manusia. Saat itu radiasi menyebar dalam hitungan jam di langit Eropa, tak terlihat namun mematikan. Efek radiasi bisa meracuni tanah, membunuh hutan, hingga membuat air menjadi sumber kematian. Dan jika terkena manusia, pilihannya hanya dua, mati atau cacat seumur hidup. Bom nuklir memang diciptakan oleh manusia, tapi bukan untuk kemanusiaan. Pada 6 Agustus tahun 1945, saat itu matahari seperti terjatuh dari langit ke kota Hiroshima. Bom nuklir menghancurkan sebagian besar bangunan, sementara dampak destruktifnya mencapai radius 8 km. Dan dalam waktu sekejap, kota itu berubah menjadi neraka yang diciptakan oleh manusia. Pada saat itu, cahaya membakar retina mata, dan gelombang panas melelehkan kulit. Dan yang tertinggal hanyalah puing, abu, dan bayangan manusia yang tercetak di dinding kota. Namun teror nuklir tidak berhenti sampai di situ. 3 hari kemudian, hal yang sama terjadi di kota Nagasaki. Dan tanpa waktu lama, radiasi menyebar ke udara, tanah, dan air masuk ke dalam darah. Bagi mereka yang selamat dari ledakan, akan tetap mati secara perlahan. Hiroshima Nagasaki, dari dua kota menjadi satu pesan mengerikan untuk umat manusia. Dan tragedi ini menjadi bukti sejarah dari kejahatan perang dan sebuah monster nuklir yang diciptakan oleh manusia. Ketika konflik senjata dimulai, di situ pula dunia berubah. Dan dari sejak ledakan pertama terdengar, dari situ pula kemanusiaan terlupakan. Perang dunia bukan sekedar konflik antar negara. Ia adalah pembantaian terbesar dalam sejarah umat manusia. Lebih dari 60 juta jiwa lenyap dari muka bumi. Dan itu bukan hanya tentara, melainkan anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak pernah memilih untuk berperang. Ini bukan tentang seberapa besar sebuah ledakan bisa membunuh puluhan jiwa, tapi tentang mereka yang kelaparan, yang sakit tanpa obat-obatan, dan harus dipaksa bertahan hidup di tengah sistem yang sudah hancur.
Perang bukanlah bencana alam, bukan pula kehendak Tuhan, tapi membuat dunia seperti neraka yang diciptakan oleh mereka yang berebut kekuasaan. Ketika konflik bersenjata berakhir, penderitaan tidak berhenti begitu saja. Wilayah terdampak meninggalkan kota yang hancur, infrastruktur yang runtuh, dan sistem kehidupan yang lumpuh. Sejarah sering mencatat perang dari tanggal, hari pertempuran, dan politik. Namun semua itu hanyalah catatan dari egoisme manusia yang ingin memiliki kekuasaan. Dan di balik itu semua, kejahatan perang meninggalkan penderitaan yang berkepanjangan dan ketakutan yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Perang mungkin berakhir di meja perundingan, namun dampaknya terus hidup dalam keseharian para penyintas. Di balik angka korban dan catatan sejarah, ada manusia yang harus kembali membangun hidup dan mencoba bangkit di atas kehancuran yang ditinggalkan. Dari sini kita memahami satu pelajaran penting dari sebuah peperangan, bahwa kemanusiaan selalu menjadi korban terbesar. Oleh karena itu, memahami sejarah bukan hanya sekedar mengingat, tetapi belajar agar kekejaman yang sama tidak kembali terulang. Karena kemanusiaan harus selalu dipertanggungjawabkan, dan kemanusiaan harus selalu di atas segalanya. Seakan tidak pernah belajar dari sejarah, egoisme manusia terus tumbuh di antara penderitaan sesamanya, bagaikan parasit yang membelenggu kekuasaan. Di Gaza, kematian bukan lagi sebuah kejutan. Anak-anak lahir di balik reruntuhan tanpa mengenal rasa aman. Atas nama keamanan, rumah-rumah diratakan. Atas nama stabilitas, anak-anak dikubur di bawah puing. Dan atas nama politik, nyawa manusia kehilangan nilai. Di malam hari, rudal menyamar bagaikan bintang-bintang. Anak-anak Palestina terbangun oleh alarm rudal yang menghantam. Mereka hidup dari ketakutan yang diwariskan dan trauma yang diciptakan melalui sebuah ledakan. Perang dan nuklir bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah pengingat bahwa kecerdasan manusia bisa berubah menjadi pemusnah. Selama egoisme dan senjata masih berdiri di atas kemanusiaan, maka bayangan dan kehancuran akan selalu hidup di masa depan kita.